Kalau itu salah dan membuat akidah saya rusak, Anda katakan keluar dari Islam yang benar, minimal ada sejarah yang pernah saya torehkan. Saya membuat orang-orang ini bersyahadat, meninggalkan agama lama, menyembah kepada Allah kemudian. Kira-kira itulah manfaatnya. Jadi belum lagi kalau misalnya yang kita lihat ini, orang-orang yang begitu bersyahadat kemudian menjadikan yang lain pun tertarik. Melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat adiknya, ponakannya bersyahadat. Dan memperlihatkan kemudian akhlak yang baik. Mereka pun tertarik. Keren, barakallahu fiik. Lanjutkan. Tapi yang kalau menurut saya yang gue pikirin ini gimana nih perasaan orang yang pemakan suap di luar sana ya mendengar ini ya. Apa yang mereka lakukan ya kira-kira ya. Yang pemakan suap 25 orang itu ya. Bang Andi, aku nih pengen nangis dulu Bang Andi, astagfirullah. Enggak, kalau saya pikirin itu loh, tega-teganya membohongi perempuan demi untuk dapat cuan. Ada aja tuh orang kayak gitu ya. Untung aja Dek Pandi ini gak ikut-ikutan. Awas lu ya, Dek Pandi, awas lu. Masya Allah. Ini luar biasa ya tuh teman-teman apologet nih. Ya Allah, kata Nabi SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Allah memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan karena engkau. Disebabkan karena, ya kalau aku tafsirkan ya, disebabkan karena kau diskusi, disebabkan engkau berapologet, engkau mendakwahkan, menyampaikan kebenaran. Bisa jadi. Ini Bang Zuma ngomong, Bang Handi ngomong, kita nggak tahu teman-teman. Ada orang-orang yang mendengarkan, tertarik dia. Masa sih? Masa sih begitu? Masa sih? Akhirnya dia cek, dia buka data-data yang disampaikan oleh teman-teman apologet ini. Subhanallah. Iya, ternyata benar ya. Bisa jadi. Itu sebab dia masuk Islam. Itu kata Nabi SAW, khairul laka min humrin na'am. Itu jauh lebih baik bagimu dibandingkan onta merah. Itu perumpamaan. Onta merah itu adalah kendaraan yang paling sangat mahal di zaman Nabi Muhammad waktu itu onta merah itu beda dengan onta yang lain. Kalau onta biasa itu biasa harganya, kalau onta merah ini jauh lebih mahal. Jujur teman-teman, aku subhanallah 2 hari yang lalu atau 3 yang lalu ya, aku tuh senang dapat kabar itu beberapa hari yang lalu ya, waktu masuk Islamnya Demian, karena aku tahu Demian ini penghujat, asli penghujat, keparas kepala betul. Subhanallah, masuk Islam dia teman-teman. Itu pas di roomnya Unirifa itu waktu itu. Luar biasa. Nah tadi ini baru aku keliling ke mana-mana room, banyak yang typing, Olan masuk ini, oh di roomnya Bang Fandi, roomnya Bang Fandi. Penasaran juga aku kan, dari roomnya Bang Kores tadi. Masuk sini, iya bener ada Kak Olan. Ya Allah, ini kok kapan ini? Makanya tadi aku typing juga. Ayo segerakan. Ya, kita nggak tahu ya umur kita kapan ya. Alhamdulillah luar biasa. Jujur bahagia banget, alhamdulillah bahagia. Luar biasa. Ini teman-teman ya nggak lepas juga dari doa-doa teman-teman sekalian. Ya oleh karena itu tetap berjuang apapun resikonya. Ya bismillah, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan itu menjadi pahala jariah kita bersama-sama insya Allah. Dan terkhusus buat Kanda Kuzuma, Kanda Handi, Bang Jibril, dan teman-teman APII, aku ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kalian dengan kebaikan. Ini sebab hidayah. Dan juga nggak lupa ucapkan terima kasih buat teman-teman di bawah, ya, para mujahid typing ini juga tidak bisa kita sepelekan, karena bisa jadi typingan kalian yang mungkin ada dibaca dulu oleh Kak Olan, dilihatnya typingan kalian bikin dia drop, bikin dia terguncang, bisa jadi, dan bikin dia berpikir, bikin dia semakin mempertanyakan dan segala macamnya, bisa jadi. Ada di antara teman-teman yang mungkin disebabkan karena typingannya, mungkin tidak sekarang, mungkin beberapa hari, mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun ke depannya,
Ya, disebabkan karena dibacanya typing kalian yang melintas di bawah itu, typingan-typingan yang luar biasa ketika dibaca oleh teman-teman Kristen, terguncang imannya. Sehingga dia bertanya, kemudian dia pelajari, berdiskusi yang pada akhirnya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dia. Luar biasa, aku sangat gembira, luar biasa. Ahlan wa sahlan sekali lagi kepada dari Olan, aku tidak tahu nama aslinya siapa, tapi jujur bahagia banget mendengarkan keislaman teman-teman. Apalagi ini luar biasa, penuh dengan apa ya, luar biasa lah pokoknya, tidak bisa saya ucapkan dengan apa kata-kata. Luar biasa. Terharu. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Mau nanya ke Deolan dulu nih. Deolan masih monitor nggak? Iya masih. Ya, Deolan, apa yang ingin Anda ucapkan terutama ya kepada Banjuma? Anda dulu pernah 25 orang loh Anda bayar demi untuk mengalahkan Banjuma. Apa yang Anda ingin ucapkan ke Banjuma? Silakan. Iya, saya mengucapkan kepada Bang Zuma itu ya, pertama terima kasih. Yang kedua itu dia orang hebat. Dia orang hebat. Kenapa saya bilang dia orang hebat? Banyak yang saya utus, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan dia gitu loh. Di situ saya mengakui kehebatan dia gitu. Ya, dan gimana ya, nggak bisa kita cari celah dia itu untuk berdiskusi, itu nggak bisa, karena jawaban-jawaban dari dia itu ada gitu loh. Karena sesuai dengan pemikiran, dengan data pun sesuai gitu. Jadi di situ mikir juga, sempat juga kadang ketawa gitu kan, ini orang gimana ya, kok bisa ya, kok nggak bisa gitu. Maksud itu pengen, maaf ya, banyak orang yang menghancurkan, dia pengen menghancurkan itu banyak gitu ya. Jadi di situ kayak, ayo udah deh, dia orang hebat, dia orang pintar gitu. Dia itu berbicara bukan menggunakan asumsi, tapi menggunakan akal dan pikiran gitu. Di situ saya salut sama dia, sama beliau. Iya ya, udah setengah mati bayar orang 25, gak ada yang bisa ngalahin Banjuma. Waktu itu Deolan gak kecewa apa sama mereka? Iya pasti kecewa dong. Itu gak sedikit loh bayarannya loh. Kecewa pastinya, cuman kan mau diapakan gitu. Kadang berdiskusi ya udah mepet kan, udah saya WA, udah kabur, udah nah gitu, udah nggak usah dilanjutin gitu, karena saya tahu gitu loh, ya ujung-ujungnya agama saya kan akan terpojok gitu loh, itu sih. Dan itu bahasa jawabannya untuk Olan gini, Bang Handi. Bang Zuma ini memang tidak pernah menceritakan bebannya, Olan. Bang Zuma ini, laki-laki Bang Zuma ini tidak pernah menceritakan bebannya. Tapi coba tanya sama Bang Zuma, apa yang dipikirkan? Pasti dia nggak mampu menahan air matanya. Karena Bang Zuma itu cuma pengen semuanya tuh selamat. Semua tuh pengen bersama-sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu jawabannya. Allahu ta'ala alam bissawab. Lanjut. Banjuma gimana itu perasaan dulu Banjuma? Banjuma ngerti nggak sih itu ini bayaran loh yang dihadapi Banjuma? Banjuma merasa nggak sih itu bayaran dihadapi Banjuma? Silakan. Masya Allah. Ya gimana ya bilangnya ya. Apa ya, sahabat-sahabat sekalian ya, guru-guru kita yang ada di sini ya, bahwa yang kita alami selama ini kan ya, berdebat, berdiskusi itu kan memang bukan kita itu mau disanjung atau bukan mau mendapatkan hal pencapaian duniawi, tapi semata-mata karena Allah. Karena biar bagaimanapun saya pribadi dibesarkan dari kalangan orang tua yang memang fanatik. Mereka, kedua orang tua ini orang yang dituakan ya, dituakan di kalangan orang-orang di kampung. Mereka punya nama,
mendidik kita bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi pernah saya bercerita, teman-teman sekalian, kenapa saya terjun di dunia apologet. Beberapa saat yang lalu, saat saya masih mahasiswa, ada kejadian ini ya pasti kita tahu lah. Di tahun 98 sampai tahun 2000 salah satu korban itu adalah kakak kandung saya sendiri. Meninggal hari itu juga bertepatan dengan Idul Fitri dan Natal. Tahun 2000 itu bertepatan Natal dan Idul Fitri. Dari sanalah kemudian ketika para bantuan-bantuan ini datang dari berbagai macam tingkatan kemasyarakatan, dari pemerintahan dan seterusnya, mama saya hanya teriak di sela-sela dia sholat. Teriak di sela-sela dia sholat. Teriaknya itu ya memanggil Allah atas perginya anak beliau, dia ikhlaskan. Kemudian bapak marhum juga didatangi, ya boleh dibilang penggawa-penggawa. Mari kita satukan tekad untuk kemudian meratakan perkampungan mereka. Tapi orang tua saya mengatakan, kita ada pemerintah, negara ini bukan negara agama. Kita punya pemerintah, kita serahkan kepada pemerintah. Saya ikhlas anak saya syahid. Itu kata orang tua saya waktu itu. Saya sendiri mendengarkan itu juga terenyuh dengan pernyataan orang tua. Hanya saja saya nggak sanggup mendengarkan tangisan ponakan-ponakan saya yang masih kecil ditinggal sama orang tuanya. Kemudian saya mengambil sebilah parang, ya sebilah pedang waktu itu, memimpin 3 teman saya untuk masuk di perkampungan mereka 3 malam berturut-turut. Alhamdulillah saya tidak bertemu dengan musuh. Padahal dari ujung kampung sampai ujung kampung mereka saya teriak sejadi-jadinya. Tapi karena mungkin mereka sadar ini adiknya korban yang berasal dari Makassar, kasihan kalau dia juga jadi korban. Orang tua mereka itu baik. Nah, ini jawaban kenapa saya tidak mereka jadikan korban kedua dari abang saya. Kata mereka, kami mengenal orang tuamu, kami mengenal keluargamu, kakakmu korban itu hanya karena salah sasaran aja. Dari sejak itulah kemudian singkat cerita orang tua maksa saya balik ke kota Makassar. Hari ini juga anak itu harus kembali ke Makassar, karena kalau tidak dia akan memperkeruh suasana. Saya sampai di Makassar, saya berpikir panjang. Kami dari kecil bersama dengan orang-orang yang beda akidah, tetanggaan kita, kecil bermain bersama. Kok jadi kayak gini ceritanya? Akhirnya adakah solusi untuk itu? Nah, muncullah pemikiran saya. Oh, mereka ini nggak paham tentang Islam, mereka ini nggak paham tentang kebenaran, bahkan paham tentang Bible aja mereka ini tidak. Yang mereka tahu, mereka anak Tuhan, mereka ajaran kasih, tapi mereka tidak mengerti tentang seluk-beluk munculnya doktrin dan dogma itu yang mencuat di permukaan. Mereka tidak ngerti isi dalamnya. Akhirnya saya belajar. Belajar ini pun, sahabat-sahabat sekalian, saya mendapatkan pertentangan dari keluarga. Keluarga menentang keras. Sampai beberapa buku-buku saya yang terkait dengan perbandingan agama itu disobek habis-habisan. Laptop saya jadi sasaran, semuanya jadi sasaran. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya melihat masih banyak orang yang menyembah kepada selain daripada Allah. Saya harus berjuang, saya harus minimal ya sekian 0%, kemudian 0 sekian persen kemudian yang bisa meninggalkan ajaran tersebut. Dan saya juga belajar Quran, belajar pelan-pelan, belajar. Oh, ternyata memang ada seruan untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada orang-orang kafir, pada orang-orang di luar Islam. Saya semakin semangat kemudian. Berjuang seorang diri di Facebook, kemudian pindah ke WA, kemudian pindah ke Zoom. Di Zoom bertemu dengan teman-teman,
Ada Akhi Sugi di antaranya. Setelah di Zoom, anak-anak ini, orang-orang ini ajak saya pindah lagi ke TikTok. Saya ikut ke TikTok, merambah ke TikTok. Setelah kemudian di Zoom itu sudah kurang penghujat. Bahkan nggak ada. Hanya saya pindah ke TikTok. Nah, di sini kita ketemu kemudian dengan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Akhirnya muncullah orang-orang yang menawarkan bagaimana kalau bikin yayasan. Akhirnya saya iakan. Yang pertama mengajak saya buat yayasan kemarin itu almarhum Ko Stefan, ya, Ko Stefan almarhum dari MCI. Begitulah singkatnya. Akhirnya kita berdebat. Jadi tak ada tendensi kebencian, itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Benar yang dikatakan oleh Ustadz kita. Tak ada kebencian di Islam itu terhadap orang-orang kafir. Karena kaidahnya Rasulullah sendiri mengatakan bahwa dia sangat membenci orang yang membenci kafir yang tidak memerangi Islam. Bukan temannya, bukan umatnya. Dia akan menjadi musuhku, kata Rasulullah. Menjadi orang yang tidak seakidah dengannya jadinya. Kalau membenci atau memusuhi, apalagi memerangi orang-orang kafir yang tidak memerangi Islam. Nah, itu di Islam itu kayak gitu. Jadi murni saya terjun di dunia apologi ini bukan karena kebencian. Bukan karena tendensi, karena tidak suka, enggak. Karena sayang. Coba bayangkan, siapa yang bisa menyangka kemudian tiba-tiba Adinda Olan yang tadinya benci kepada Islam mengeluarkan biaya yang besar untuk memerangi Islam. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Kira-kira nih, sahabat-sahabat yang mohon maaf, yang membenci pergerakan-pergerakan apologet Islam, membenci teman-teman kita yang ada di dunia diskusi lintas agama. Kira-kira perbuatan maksiat yang saya pribadi lakukan di hadapan saudara nih yang membenci terhadap Bang Suma, kesalahan yang Bang Suma lakukan, kekeliruan, kehilafan, dosa menurut pandangan kalian orang-orang suci, itu kira-kira bagaimana Anda memandang dengan adanya orang yang bersyahadat? Hampir setiap hari ada orang yang bersyahadat. Dengan kesalahan fatal yang menurut Anda fatal yang saya lakukan. Misalnya hanya mengatakan baptis. Semisal kemudian orang Kristen selamat karena baptis. Kalau Anda pengikut Yesus, kenapa enggak dibaptis? Ternyata baptis itu adalah pembasuhan, pentahiran diri, kemudian pertobatan. Saya mengatakan bahwa kalau itu pembasuhan, kalau itu pertobatan, kalau itu pentahiran, pensucian diri, maka kami umat Islam minimal 5 kali sehari melakukan pembaptisan. Kalau itu salah dan membuat akidah saya rusak, Anda katakan keluar dari Islam yang benar, minimal ada sejarah yang pernah saya torehkan. Saya membuat orang-orang ini bersyahadat, meninggalkan agama lama, menyembah kepada Allah kemudian. Kira-kira itulah manfaatnya. Jadi belum lagi kalau misalnya yang kita lihat ini, orang-orang yang begitu bersyahadat kemudian menjadikan yang lain pun tertarik. Melihat anaknya, melihat saudaranya, melihat adiknya, ponakannya bersyahadat, dan memperlihatkan kemudian akhlak yang baik, mereka pun tertarik. Lalu semakin hari, apa yang Bang Suma tanamkan hari ini sebagai pondasi, ternyata bisa terjadi nanti ke depannya ketika Bang Suma sudah tak ada. Pondasi yang tadinya saya tanamkan kemudian menjadi bangunan yang mewah. Ada pelanjut-pelanjut daripada apologet Islam kemudian yang berjuang jauh lebih gigih lagi. Atau mungkin saja mereka-mereka yang kita syahadatkan ini anak keturunannya akan menjadi tokoh ulama, menjadi orang besar di kalangan umat Islam. Siapa yang bisa menutup itu, menyatakan itu tak akan mungkin terjadi. Bisa aja itu terjadi. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa
kalaupun saya keras, kalaupun saya kadang tertawa berlebihan, kalaupun saya keliru dalam hal menyampaikan, tapi minimal ada hal positif yang dilahirkan dari sana. Yang tadinya main HP, hanya nonton hal-hal yang negatif, alhamdulillah malam ini saja di YouTube saya lebih 3.000 orang yang nonton. Minimal mereka mendapatkan hal-hal positif. Minimal mereka lebih semangat lagi beribadah. Lah kalau mereka yang tadinya orang-orang kufur di luar Islam menangis ketika mereka memeluk Islam, ketika mereka menyatakan diri mereka menjadi hamba Allah, mereka yang tadinya Islamnya hanya sekedar Islam, hari ini alhamdulillah banyak yang sudah mengucurkan air mata menangis dalam ibadah, dalam sholat. Kenapa? Karena mendengarkan perdiskusian, karena melihat orang-orang ini yang bersyahadat begitu semangat mereka beribadah. Kok kita yang dari lahir sholatnya cuman segini aja? Sudah dinasihatin, para ulama sudah turun tangan siang dan malam, masjid menyuarakan kebenaran, bagaimana ilmu tauhid, bagaimana sholat, bagaimana dan seterusnya. Tapi biasa-biasa ajanya. Tapi begitu melihat perbandingan agama, diskusi yang ada di sana, semakin orang menghujat Allah, semakin orang merendahkan Nabi Muhammad, semakin melahirkan girah orang-orang ini, semakin khusyuk di dalam beribadah. Itu salah satu manfaat daripada debat diskusi agama ini. Yang salah adalah ketika memanfaatkan kondisi, memanfaatkan situasi. Misalnya Bang Suma memanfaatkan keadaan, diundang kemana-mana pasang tarif, ke Jakarta dibelikan tiket, makan di sana gratis segala macam. Itu, tapi kan alhamdulillah hari ini belum ada juga yang mengaku saya korban dari Bang Suma, uang saya diambil, ditipu. Nggak ada. Sementara kita udah bertahun. Artinya ya niatan memang semata-mata karena Allah. Mungkin penilaian kita ajanya yang berbeda, atau mungkin dari cara saya yang salah, atau cara saya yang keliru kemudian. Tapi paling tidak saya tahu bahwa apa yang saya perjuangkan ini adalah untuk menyelamatkan saudara-saudara saya. Ya minimal kalau misalnya nanti saya nggak ada di surga, orang-orang yang bersyahadat tadinya itu bisa minta kepada Allah, ya Rabb, mana saudara kami Bang Suma? Ya kan ya, Ustaz Hanafi masuk surga, cari saya di sana. Dinda Dio cari Bang Suma, Bang Kaisar, Bang Handi, Fandi, kemudian Dinda Olan. Mana Bang Suma yang setiap hari kita dengarkan suaranya? Kok nggak ada di jannah gitu ya kan ya? Minta dong kita kepada Allah, yuk minta Bang Suma kemana gitu. Ya Rabb, ampunilah dosanya, masukkanlah beliau dalam surga. Kan bisa jadi kayak gitu. Begitu juga ribuan, puluhan ribu orang-orang yang mendengarkan YouTube. Ya bisa jadi kan. Oh tadinya Ustadz Hanafi mendoakan saya, mana beliau ya Rabb? Dinda Dio, mana beliau? Bisa jadi kan. Kenapa tidak? Apa yang tidak bisa kalau Allah menghendaki? Tapi kita yang sudah melukai orang lain, melukai saudara kita sendiri, sibuk aja menggibah gitu ya. Selangkah masuk surga, pingin udah mau masuk surga, yang lain protes. Ya Rab, dia pernah nyakitin hati saya. Apa yang terjadi kira-kira? Hanya gara-gara kita disibukkan menceritakan apa yang telah dicapai orang, sementara kita sendiri nggak bisa mencapainya, kita jadikan itu sesuatu yang tidak baik. Ya kan ya? Kira-kira golongan orang mana yang marah, yang cemburu ketika kita mensyahadatkan orang masuk Islam? Kira-kira orang ini masuk di tipikal mana dia? Orang mukmin, orang soleh, ya? Atau apa ini? Golongan mana ini? Munafik. Nah itu dia. Jadi sahabat-sahabat cobalah ditakar hati kita gitu loh ya. Ditakar hati kita. Kok sampai marah, sampai cemburu, dan anehnya lagi ketika ada yang murtad dari yang disyahadatkan ini, seakan-akan Anda mendapatkan berlian yang jatuh dari langit sebesar 5 ton. Bahagianya minta ampun. Ini apa loh? Apa yang salah? Ya, apa yang salah pada diri saudara-saudara? Untuk itulah saya katakan adalah lebih baik kalau kita saling rangkul, saling bersatu padu kemudian untuk menjalin ukhuwah Islamiyah ini.
menjaga keutuhan negara kita ini. Ya, daripada kita disibukkan dengan menceritakan, membesar-besarkan kejengkelan, iri hati, cemburu dan seterusnya. Mending ambil bagian. Ya, mending ambil bagian. Seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ada pengakuan dari sahabat kita, ya saya sebut aja namanya Andre Mu'allaf, Bang Zuma, saya gini. Selama ini saya pelajari, ternyata apologet Islam Indonesia ini misinya bla 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 segala macam. Ayolah Bang, please, saya ingin bergabung, berjuang, minimal saya bisa mati dalam perjuangan ini. Ya saya hargai niat sucinya. Mending kayak gitu. Yang tadinya keras, tidak suka dengan api, yang tadinya tidak senang, maksudnya gitu ya kan ya. Tidak ini bla bla dan setelah dia melihat ternyata api ini adalah kendaraan yang bisa membuat orang mengenal kebenaran Islam. Ya alhamdulillah bergabung beliau. Ya saya pesan sama dia, jaga marwah, jangan mau tergoda sama awewe, jangan tergoda sama gerandong, jangan tergoda dengan kecantikan dan seterusnya, jangan tertipu dengan donasi, jangan Anda mau dipancing dengan uang dan seterusnya. Tetaplah istiqomah. Tidak ada makan puasa, ya. Jangan coba untuk memanfaatkan situasi kemana-mana minta bla bla bla, dan jangan ditiru yang kayak begitu. Itu nggak bagus. Kecuali sifatnya untuk umat. Saya ulang, kecuali sifatnya untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Ya saya kira begitu, Bang Handi, bahwa kesimpulannya saya terjun di dunia seperti yang kita lihat hari ini itu karena Allah. Mudah-mudahan sampai saya meninggalkan dunia ini, niatan saya itu tidak pernah berubah sedikit pun. Demikian Bang Handi dan yang lain. Amin ya Allah. Amin. Insyaallah, luar biasa. Saya izin sebelum turun, saya coba kasih kesimpulan dari Gurunda Zuma teman-teman, dan izin sebelum saya lebih dulu turun buat semuanya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, apakah ketika kita ini udah dikatakan di Al-Quran, al-insan makhalul khata' wan nisyan, kita nggak yakin itu manusia itu tempat salah, tempat lupa, ya? Dan apakah ketika kita itu membuat kekeliruan, terus nggak lama maksiatmu tuh mencegahmu menjadi pendakwah? Jangan. Apakah ketika kamu punya dosa terus mencegahmu untuk menjadi pendakwah? Jangan. Tetaplah berdakwah. Siapa tahu orang yang kau ajak itu mau melakukannya. Kamu tidak melakukannya. Tapi kamu menjadikan orang lain melakukannya. Itu luar biasa. Tidak mungkin Allah menegurmu karena membuat seseorang itu beramal, apalagi dengan cara bersyahadat. Masya Allah. Dakwah itu luas. Bukan hanya yang namanya berceramah di depan orang banyak, akan tetapi menyebarkan kebaikan, baik dari sikap, akhlak kita, tutur kata kita, gerak-gerik kita, dan cara bergaul kita. Dan yang semacamnya, banyak sekali cara dakwah itu. Orang berdakwah nggak harus nunggu jadi ustadz, kiai, ulama, lulusan pondok, enggak. Balighu anni walau ayah. Ya. Kita juga teman-teman, ingat, yang soleh itu bisa salah. Saya ulang lagi, yang soleh bisa salah. Yang salah bisa jadi orang soleh. Terus yang salah itu siapa? Yang salah adalah yang telah merasa soleh, atau yang soleh yang merasa tidak pernah bersalah. Sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang yang sering bermaksiat bisa lebih mengenal